Pemirsa, sebelumnya Presiden Joko Widodo menyinggung hati-hati dengan ceramah radikal. Pernyataan Presiden tersebut ditengarai erat kaitannya dengan dampak yang timbul dari orang-orang yang salah memahami isi ceramah. BNPT pernah mengulas pula dari isi ceramah yang radikal berujung ke aksi terorisme. Kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI, Bapak Imdadun Rahmat. Selamat pagi Pak Imdadun, salam sehat Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imdadun, BNPT mengeluarkan panduan tentang ciri-ciri penceramah radikal. Nah, apakah MUI sependapat Pak Imdadun? Iya, BPET MUI sepakat. Karena memang 5 ciri itu merupakan 5 indikasi utama bahwa seseorang itu memiliki pandangan yang berbahaya, ya, yang dalam proses berikutnya itu bisa menjadi prakondisi dan bisa menjadi pembenar bagi tindak kejahatan terorisme. Jadi menurut kami ini sudah relevan dengan tugas negara dalam hal ini BNPT untuk mencegah, untuk melakukan upaya preventif agar ideologi yang membahayakan kehidupan bersama kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu tidak kemana-mana. Jadi pernyataan atau sosialisasi dari BNPT mengenai ini itu sudah relevan dengan tugasnya. Dan itu menurut saya harus disambut dengan positif karena negara telah melaksanakan tugasnya. BNPT sebagai state aparatus itu hadir untuk menyelesaikan masalah, menjalankan tugasnya. Baik. Pak Imdadun, dengan dikeluarkannya 5 indikator penceramah radikal, apakah ini sebetulnya menurut Anda mengindikasikan bahwa kehadiran penceramah radikal ini sudah masif di Indonesia dan sudah semakin mengkhawatirkan? Dan nyatanya begitu kok. Banyak orang yang terpengaruh dengan isi-isi ceramah demikian dan kemudian menjadi bagian dari kelompok yang menghalalkan kekerasan. Jadi sudah berhasil mereka untuk membentuk budaya kekerasan, ya, atas nama agama di masyarakat. Ya. Data-data terkait dengan maraknya radikalisme, juga bagaimana kaitannya maraknya radikalisme ini mempengaruhi para orang-orang yang terbukti dalam pengadilan terlibat di dalam terorisme. Jadi ini sudah melewati penelitian dari berbagai lembaga dan juga terkonfirmasi oleh data-data atau keterangan-keterangan yang didapat di dalam penegakan hukum dalam proses-proses persidangan terkait dengan mereka yang terlibat di dalam terorisme. Baik. Jadi ini verified. Oke. Baik, Pak Imdadun, tadi Anda sampaikan bahwa BPET MUI sependapat ya dengan BNPT. Lalu bagaimana dengan peran BPET MUI sendiri untuk turut mengawasi penceramah radikal? Kami tugasnya tidak mengawasi, ya. Kami tugasnya adalah memberikan sosialisasi pencerahan kepada dai-dai kami, gitu. Karena MUI ini tugasnya adalah bagaimana menjelaskan kepada masyarakat, ya, mendakwahkan Islam yang benar. Dan MUI, ya, itu sejak 7 tahun yang lalu mendeklarasikan diri sebagai organisasi ulama yang mengedepankan Islam wasatiyah. Itu 7 tahun yang lalu, yang dikenal dengan Deklarasi Surabaya, dan ini terus diperkuat. Nah, dakwah Islam yang rahmatan lil alamin ini yang akan terus kami suarakan ke masyarakat. Nah, dalam hal dakwah rahmatan lil alamin ini diganggu oleh paham-paham
radikal yang membahayakan, ya kami turut berkontribusi. Dalam hal ini ya kami melakukan upaya pendidikan kepada dai dan kader-kader ulama di MUI untuk bisa mengenali dan bisa menghindari bibit-bibit radikalisme, ya narasi-narasi keagamaan, isi-isi ceramah yang terbebas ya dari radikalisme dan tidak menjadi bagian dari yang menyebarkan ideologi yang berbahaya ini. Baik. Dan tugas MUI itu kan sohibul hukumah, membersamai pemerintah untuk menciptakan kehidupan yang baik. Baik. Pak M. Dadun, seperti yang kita ketahui hari ini 14 Maret 2022, mantan Sekretaris Umum FPI Munarman akan menghadapi sidang tuntutan, di mana sebelumnya saat persidangan salah satu saksi menyatakan bahwa isi ceramah Munarman ini membangkitkan keinginan peserta untuk bergabung dengan ISIS. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Iya, kalau keterangan atau perkembangan di persidangan membenarkan ini, maka ya sudah relevan kan bahwa yang bersangkutan itu terlibat di dalam terorisme. Karena memang undang-undang kita yang baru, undang-undang nomor 5 tahun 2018 itu memasukkan delik-delik baru, ya, bahwa menjadi anggota organisasi yang dinyatakan oleh pengadilan sebagai kelompok teroris dan mengajak orang, merekrut orang masuk dalam organisasi ini, apalagi menjadi bagian dari kepengurusan atau pimpinan dari organisasi teroris, itu adalah tindak pidana terorisme yang bisa dikenai pasal, ya, dan ditegakkan hukumnya. Ya biarkan proses pengadilan berjalan dengan sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, nanti kan akan terungkap di pengadilan itu sejauh mana keterlibatan yang bersangkutan di dalam tindak pidana terorisme. Itu hakim yang nanti akan punya kebijaksanaan untuk mengambil putusan. Baik, Pak M. Dadun, berarti kita akan menunggu apa yang akan menjadi putusan dari sidang yang akan dijalani, ya, begitu ya, oleh mantan Sekretaris Umum FPI Munarman. Terakhir singkat saja Pak M. Dadun, terkait dengan penceramah radikal, menurut Anda bagaimana pendapat Anda terkait dengan perlu tidaknya bahwa semua penceramah di Indonesia ini mengantongi izin tertentu agar lebih mudah bagi masyarakat untuk mencari penceramah yang dalam tanda kutip aman atau tidak radikal? Ya sebenarnya kayak begitu itu cukup diatur dalam etik saja, ya. Jadi masyarakat itu punya kesadaran bahwa mereka punya hak untuk menseleksi penceramah mana yang pas untuk jamaah mereka, gitu. Nah dengan begitu maka akan ada seleksi alamiah, ya, yang tidak harus melibatkan negara di dalam proses seleksi seperti ini. Nah, tetapi kalau masyarakatnya tidak kunjung sadar dan fenomena masyarakat abai, ya, masyarakat permisif terhadap penceramah-penceramah yang membahayakan dan radikal ini, ya dengan terpaksa negara hadir. Ya, ini keterpaksaan. Saya sebenarnya tidak terlalu happy kalau negara turut campur di dalam terlalu jauh, gitu ya, di dalam urusan keagamaan masyarakat. Tetapi dalam situasi terpaksa ya apa-apa, pemerintah negara dalam hal ini Kementerian Agama itu positif untuk melatih, membimbing, mencetak, dan kemudian memberikan sertifikat. Yang inilah yang direkomendasikan untuk diundang. Nah ini keterpaksaan ini menurut saya. Jadi tidak apa-apa, saya setuju. Baik, Pak M. Dadun artinya lagi-lagi dari masyarakat sendiri, kemudian juga Islam wasatiyah harus terus dikuatkan, ya. Terima kasih Wakil Ketua Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI, Pak M. Dadun Rahmat, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.